Sarju. Selamat siang, Bu. Apa kabar nih siang ini? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Alhamdulillah. baru pulang dari kondangan dan pulang dari kumpulan aset yang sangat membingungkan saya karena eh, apa ya? Untuk IT di bidang Excel saya masih kebingungan Oh dan begitu. sekarang saya ada sedikit masalah ya. Sebenarnya tidak terlalu besar tapi cukup mengganggu saya ketika teman-teman ada yang mengusik tentang keberadaan uang infak setiap Hah? hari Jumat itu. Iya, jadi Begitu. setiap setiap hari Jumat setelah anak-anak pagi senam mereka mengumpulkan uang Ya, sebesar terserah mereka, yang penting dalam hal itu saya sebagai pemegang dan penanggung jawab keuangan itu nanti setelah selesai kan berdiri membawa kotak. ya, Ya seperti kotak amal lah, terbuat dari kaleng biskuit. Nah itu setiap Jumat terkumpul dan ini baru berjalan 1 tahun ini, ternyata cukup lumayan. Lama-lama kan akan menjadi banyak seperti tabungan ya Bu, setiap hari ya. Jumat. Memang sih belum seberapa banyak, cuman kan masalahnya yang pertama, eh, ketika ada tanda kutip orang yang membutuhkan uang bertanya, boleh nggak dipinjam uangnya sedikit. Loh, saya kan bingung mau nggak dipinjam, orang ini bukan uang saya dipinjam, tapi ini kan namanya infak, masa harus dipinjamkan ke orang lain seperti itu. Jadi saya bingung seperti itu. Belum lagi sih bentuknya memang hanya sekedar laporan, jadi orang ya teman satu sejawat itu ketika ada rapat ataupun ketika upacara ataupun ada rapat dengan wali kelas harus eh, memberikan laporan apa yang sudah saya dapatkan, berapa jumlahnya, keluarnya untuk apa. Nah, saya sudah kebetulan memang belum ada rapat beberapa bulan ini, jadi yang jadi masalah yaitu dua dua sumber itu. Yang pertama Hmm. mau dipinjam orang, ini satu keluarga sekolah lah, jadi nggak enak. Akhirnya Ah. saya minta, monggo silakan izin sama kepala sekolah, saya tidak berhak untuk mengeluarkan seperti itu. Bingung sekali saya Bu kalau seperti itu. Padahal orang itu ya Oh, sudah saya hormati lah. Iya berarti Bu. di sini Pak, di sini berarti Pak Sarju itu merasa kebingungan ya, ada di posisi tengah-tengah nih. Iya. Karena Pak Sarju ini merasa diberi mandat Jawab untuk menerima apa ya istilahnya menjadi bendahara. pengumpul bendahara. Nah, di sisi lain juga ada teman yang sedang membutuhkan dan sudah matur istilahnya ya Pak ya, matur Iya. ingin meminjam Memakai dulu, memakai dulu, dulu. begitu ya? Oke, Iya. lalu Pak Sarju, sebelum kita lanjut obrolan nih, kira-kira dari obrolan yang akan kita lakukan ini, Pak Sarju ingin mendapatkan apa nih? Saya sebenarnya ingin mendapatkan ya pencerahan ataupun keluar dari masalah itu, yang istilahnya kalau memang itu uang infak, ya udah nggak usah diapa-apain, didiamkan saja. Kalau perlunya uang itu infak itu ya untuk kebersamaan atau untuk apa? Misalnya acara-acara yang sifatnya keagamaan ataupun sosial, itu namanya kan infak Bu. Itu. Nggak ada yang Hmm. tidak ada yang mengusik keuangan itu, kecuali pengeluaran memang seharusnya keluarkan dari infak itu Bu. Oke, berarti menurut Pak Sarju nih, ini ketika ada teman yang istilahnya matur ingin pinjam, itu berarti tidak masuk daftar tujuan diadakannya infak begitu ya Pak ya? Iya, tujuannya Oke. infak kan untuk kegiatan Heeh, sosial, misalnya betul di betul. lingkungan seperti besok anak ada acara Maulid Nabi. Nah, akhirnya kita keluarkanlah sebesar
200.000 untuk menyumbang ke masjid biar dibelikan minuman atau snack yang mereka akan melakukan kegiatan Maulid Nabi besok pagi seperti itu. Itu kan kegiatan sosial. Oh iya Misalnya ada betul. lagi, misalnya ada murid yang sakit, nah, nanti dibelikan makanan atau buah-buahan. Nanti kita bersama teman-teman satu kelasnya nengok ke sana, kita belikan dari uang infak itu. Jadi dari anak kembali ke anak gitu. Oh iya, betul 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 betul. Lalu waktu kemarin temannya Pak Sarju itu matur seperti itu, Pak Sarju sudah memberi jawaban. Sudah Bu, saya sudah memberikan Bu. Tolonglah, ini kan uang-uang, istilahnya uang uang yang dikumpulkan dari anak dari 500.000 lama-lama menjadi sekian banyak, itu membutuhkan waktu dan mereka juga menyisihkan sebagian uang jajannya untuk infak agar uang ini dipakai untuk kegiatan apa sosial, misalnya keagamaan atau menengok orang sakit atau membeli obat-obatan ketika obat-obatan di kelas atau ada yang jatuh kadang-kadang kan lecet beli obat, nah bisa dibelikan dari situ. Kalau ini dipinjam ibu, saya bukan bukan curiga atau menjas orang itu tidak mau mengembalikan. Terus kapan bisa mengembalikannya gitu loh, dengan sejarah orang tersebut dari belakang gitu. Iya, 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 iya. Lalu dengan jawaban Pak Sarju tersebut, apakah teman Pak Sarju ini bisa menerima, Pak? Ya, beliaunya sih tetap ya sebenarnya sih sudah mengendor posisinya ya, cuman dia mungkin dalam keadaan benar-benar membutuhkan ataupun benar-benar ingin meminjam uang itu, dan akhirnya saya kepepet. Pepetnya begini, bukan saya memberikan uang, saya mau memberikan uang itu tapi seizin teman-teman dan kepala sekolah. Kalau bapak, kalau ibu mau minta izin sama teman-teman guru di sini dan izin kepala sekolah dan mereka mengizinkan, saya akan keluarkan untuk ibu pinjam keperluan pribadi, itu namanya kan, buat keperluan Betul, sekolah gitu. betul, betul, betul. Nah, setelah ini nih Pak, setelah Bapak sudah terbersit solusi seperti ini nih, seperti yang tadi Pak Sarju katakan bahwa akan meminta persetujuan dari teman-teman tentang boleh tidak nih uang infak ini dikeluarkan sementara untuk dipinjamkan ke teman yang sedang membutuhkan begitu ya Pak. Iya, Lalu setelah ini nih Pak, kira-kira rencana Pak Sarju langkahnya seperti apa nih Pak? untuk langkahnya pertama ada dua solusi yang ingin saya lakukan. Pertama, kalau memang teman-teman menyetujui dan memperbolehkan dan kepala sekolah juga memperbolehkan, saya akan memberikan tenggat waktu yang jelas harus ditepati. Misalnya uang yang dipinjam sebesar 200 sampai 300.000. Jadi ketika itu gajian harus segera mengembalikan. Dan sepengetahuan teman-teman dan kepala sekolah. Kemudian waktu meminjam keluar uang dari buku saya, terus tanda tangan. Itu artinya bentuk tanggung jawab, kalau sesuatu mungkin ada yang lupa kan udah ada tanda tangannya. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Seperti itu. Terus langkah yang kedua, sekalipun itu memang uang uang yang diperlukan pribadi beliau, saya juga bisa tetap kekeh tidak akan memberikannya, karena itu keperluan pribadi, bukan keperluan anak didik ataupun keperluan sosial. Kalau ibu itu memang mau ambil uang untuk keperluan di kelasnya dia, mungkin ada temannya yang sakit atau membutuhkan uluran tangan, misalnya kadang kan yang namanya di desa, di kampung, di pegunungan ada yang rumahnya kerobohan pohon tertimpa batu, nah, mungkin
bisa saya keluarkan itu untuk kegiatan sosial membantu rumah anak muridnya itu yang sedang kesusahan. Walaupun sedikit, yang penting ada. Tapi kalau memang hanya untuk keperluan pribadi, saya tidak akan memberikannya seperti itu. Jadi Oh, prerogatif saya sebagai pemegang keuangan itu. oh, Itu oke. Oke, oke, oke. Jadi di sini Pak Sarju juga masih akan memilah lagi ya, Pak, kebutuhan iya, si temannya Pak Sarju ini nantinya mau untuk apa nih? Kalau untuk kebutuhan pribadi masih akan direm lagi nih sama Pak Sarju ya? iya. Ada dua Oke, kalau solusi gitu. Kalau nggak diberi ya, izin sama teman, saya juga nggak bakalan mengizinkan. oke. Betul, betul, betul. Baik, baik kalau begitu eh ini nih, kan sudah ada rencana untuk meminta izin ya, Pak ya, kepada Iya, teman-teman ya, Pak ya. ke Nah, teman-teman lalu dulu. betul. eh Lalu Pak Sarju untuk mengantisipasi resiko, mengantisipasi, maaf ya Pak, mungkin resiko salah salah sasaran gitu ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Apakah hanya dengan menanyakan saja atau dengan apa ya Pak, memastikan atau seperti apa Pak? Jadi misalnya uang itu dikeluarkan untuk kegiatan besok ya, itu benar-benar ada kegiatan apa Maulid Nabi yang berdekatan dengan sekolahan, kebetulan ada masjid memang. Nah, untuk mengecek kebenaran uang itu sampai ke sana, akhirnya ya eh, Pak Kepala Sekolah mengutus atau memerintahkan dua orang Hmm, dua orang guru yang bisa menjadi saksi kalau uang itu kemudian difoto diberikan kepada panitia yang akan menyelenggarakan Maulid oke. Nabi. Nah, Oke, dalam bentuk amplop di situ kan bisa difoto langsung, betul betul. Oke, keluarkan oke. uangnya. Itu bukan untuk eh, apa? Bukan untuk eh, menyombongkan dia bagaimana nanti dikeluarkan uang biar benar-benar mereka juga tanggung jawab oh yang dikeluarkan itu uang segitu sama dengan ada yang di buku saya seperti itu. Oh, begitu ya. Iya, Lalu Pak, ini yang mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kita karena sudah di ujung nih Pak, waktu kita sudah hampir habis ya. iya. Lalu kira-kira siapa yang akan Bapak mintai bantuan? Lalu apa ya? Bagaimana nanti rencananya Pak? Siapa dan bagaimana nanti rencananya? Dalam ini bantuan yang bagaimana ya Bu? Membantu Bapak untuk memastikan Oh, bahwa uang tersebut akan tersalurkan sesuai dengan tadi yang dikatakan peruntukannya itu mau untuk apa gitu loh Pak. Kira-kira siapa yang bisa dimintai tolong untuk membantu Pak? kebetulan ada jadi di sebelah masjid itu ada rumahnya Pak penjaga sekolah. Nah, kebetulan Hmm. istrinya juga terlibat di situ. Nah, saya bisa meminta keterangan dari beliau untuk memberikan keterangan bahwa apa yang saya sampaikan dari sekolah itu ternyata sudah benar-benar tersampaikan di masjid atau kegiatan yang Oke. ada di samping sekolah itu, kegiatan Wah, Maulid Nabi. Seperti itu. baik. Berarti ini masih satu keluarga juga ya Pak ya? Ya, kebetulan dia istrinya penjaga sekolah. Jadi Malah masih ada ya. kaitannya erat. Ah, ya, betul betul. Eh, dari percakapan kita tadi nih Pak Sarju, menurut Pak Sarju sudah mendapatkan solusi atau belum? Eh, saya sudah cukup dengan solusi-solusi yang kita bicarakan tadi. Jadi saya sudah merasa eh, tidak bingung lagi lah. Jadi untuk menentukan keluarnya uang itu, yang penting keuangan itu yang utama untuk kegiatan sosial. Yang kedua, jangan sampai mengganggu keperluan pribadi masing-masing, jangan sampai mengganggu Eh, keuangan seperti itulah gitu lah. Jadi baik, luar biasa. mengingatkan jangan sampai gajinya habis sebelum bulan. Jadi Oh tidak iya, perlu.
uang lagi. Betul, betul, betul. Jadi lebih memanage ya, Pak ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Sarju. Masih kira-kira masih ada yang mengganjal lagi nggak nih Pak? Apa ya? Ya cuma sedikit sekali sih. Jadi kadang mungkin ada yang merasa terbebani dengan keuangan itulah. Anak-anak Oh itu, begitu. "Pak, saya nanti nggak jajan Pak kalau dikasih semua." Gitu. Ya, Ya, kamu nggak jajan. Kalau mau jajan ya monggo silakan. Ini Bapak Ibu guru di sini tidak memaksa. Kalau kamu cuma punya 1.000 ya udah buat jajan saja. Besok lagi kan bisa gitu. Jadi oke. seolah-olah kita membebani mereka gitu. Jadi Ya, tetap ya. harus Tapi, dimaafkan lah kalau tidak ya. mengasih gitu. Berarti secara apa ya tadi sejarah obrolan kita tentang permasalahan Pak Sarju yang galau, bingung untuk mengeluarkan atau tidak itu sudah terjawab ya Pak ya? Ya, terima kasih. Oke. Dan pikiran ini saya cerahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sarju ini kita sudah sampai di penghujung nih Pak. Ya, Bu. Terus bagaimana Bu? Ya, ya berarti nanti Pak Sarju sudah menyiapkan solusi ya Pak ya dan sudah menyiapkan ada penjaga dan istri penjaga sekolah yang akan dimintai tolong ya Pak ya. Ya, terutama dari Oke, pihak-pihak yang terkait, dari panitia, mungkin bahkan penduduk di situ yang tahu oke, kalau luar ada biasa. tulisan di situ. Nah, amplop Baik, dari SD, seperti itu. betul. Baik, luar biasa sekali Pak Sarju. Kayaknya ini kita cukupkan ya Pak obrolan kita. Iya, Bu. Oke, Ya, terima kasih. selamat siang Pak Sarju. Selamat siang, Bu Novi. Ya. Stop.